Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca tafsir dari surah An-Naba. Dan tentunya dituntut bagi kita untuk merojaah, untuk mengulang makna dan kandungan dari surah An-Naba ini. Mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kondisi kaum musyrikin. Di 5 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka saling bertanya-tanya satu sama lain. Ya, tentang An-Naba'il Azim. Sini tafsirnya wa huwal Qur'anul Azim. Al-Qur'an Al-Azim. Yang mana Al-Qur'anul Azim ini memberitakan tentang Al-Ba'ts, tentang adanya hari kebangkitan. Alladzi syakka fihi kuffaru Quraisy wa kadzdzabu bihi. Yang mana orang-orang kafir Quraisy meragukan hal tersebut. Tidak meyakini, meragukan, bahkan mendustakan akan adanya hari berbangkit. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak mereka akan tahu, kemudian sekali-kali tidak mereka akan tahu. Mal amru kama yaz'umu haula'il musyrikun. Ya, perkara tersebut tidak seperti apa yang disangka oleh orang-orang musyrikun. Saya'lamu haula'il musyrikuna 'aqibata takdzibihim. Mereka akan mengetahui, orang musyrikun akan mengetahui akibat dari pendustaan mereka, kekafiran mereka. Mereka akan tahu akibatnya berupa azab yang sangat pedih. Taib. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat. Ya, ayat 6 sampai ayat 16. Taib. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada sampai linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan di hari akhirat. Ya, perkara yang mereka dustakan. Inna yawmal fasli kana miqata. Apa yang mereka dustakan tersebut itu sudah ditetapkan waktunya, miqata. Ya. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Kemudian ini sampai ayat 20. Jadi ayat 17 sampai 20 menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat. Yaumul fasl. Yaumul fasl. Kemudian ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan neraka yang merupakan tempat kembali orang-orang kafir, orang-orang musyrikun. Ya. Ayat 21 sampai ayat 26. Ya. Ya. Sampai ayat 26. La yadhuquna fiha barra wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Jadi balasan di neraka itu untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu jazaa'a wifaqa. Ya, sebagai balasan yang pantas, yang sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Jazaan adilan muwafiqan li a'malihim. Pembalasan yang adil karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya, yang Maha Adil, tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Walakin zalamu anfusahum. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka dengan dosa dan maksiat, kekafiran, kesyirikan. Mereka yang menzalimi diri-diri mereka, menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka dari ayat 20, 27, 28, 29. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dua sifatnya, dua ayat.
Mereka dahulu la yarjuna hisab. Mereka tidak beriman akan adanya hari hisab, hari hisab. Tayyib. Mereka tidak beriman terhadap hari hisab. Di sini disebutkan innahum la kanu la yakhafuna yaumal hisab falam ya'malu lahu. Ya, mereka tidak mengharapkan, tidak takut terhadap hari hisab, bahkan mereka mengingkari, tidak beriman sama sekali terhadap hari hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami ya dengan sebenar-benarnya, kidzaba, takdziba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami tulis dalam kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Kitaban di sini apa? Allahul Mahfuz. Baik. Sini, fil lauhil mahfuz. Wa kulla syai'in 'alimnahu wa katabnahu. Di antara 4 tingkatan takdir yang wajib kita imani. Maksudnya Allah Maha mengetahui semua perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Dan Allah sudah tulis semuanya. Jadi tingkatan ilmu dan kitabah. Nanti di pelajaran salah satu usul kita akan dapat nanti tingkatan yang selanjutnya itu tingkatan masyiah dan al-khalq. 4. Yang mana kalau kita pegang ini insyaallah kita punya bekal yang sangat bagus dalam menghadapi ya syubhat-syubhat tentang takdir. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Maka rasakanlah rasakan ya apa yang dirasakan, jazaa a'malikum. Jazaa a'malikum. Balasan dari amalan-amalan kalian. Balasan dari amalan-amalan, rasakan. Itu balasannya berupa neraka yang sudah disebutkan sifatnya. Inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barra wala syaraba illa hamima wa ghassaqa wa jazaa wa wifaqa. Itu neraka. Rasakanlah wahai orang-orang kafir balasan amalan kalian. Falan nazidakum illa adaban fawqa adabikum. Jadi bukannya adab yang terus-menerus seperti itu, tapi malah ditambah. Adabnya ditambah, terus ditambah. Dan tidak ada istilah diringankan. Na'udzubillahi min dzalik. Falan nazidakum illa adaban fawqa adabikum. Kami tidak akan menambah kalian kecuali adab. Kecuali adab. Di atas adab yang telah menimpa sebelumnya. Terus bertambah dan bertambah. Apalagi kita hubungkan dengan ayat sebelumnya tentang sifat neraka, bagaimana orang di dalamnya. Ya. Tayyib. Kita cermati la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ini sudah mengerikan sekali. Mereka tidak merasakan padanya dingin. Sesuatu yang bisa mendinginkan apa yang mereka rasakan dari panas. Jangankan dingin kayak AC ya. Ya, mendinginkan apa yang mereka rasakan dari panas saja tidak ada, apalagi yang ya tayyib yang bisa mereka nikmati seperti apa yang kita rasakan sekarang. Wala syaraba, dan juga tidak pula minuman ya yang bisa memuaskan dahaga mereka. Ya, kita saja siang hari luar biasa panasnya. Ya, sudah hausnya luar biasa. Ini di dalam neraka mereka sangat kehausan. Itu pun tidak ada minuman illa hamimau wa ghassaqa. Apa hamim? Apa hamim? Tafsirnya air yang sangat panas. Air yang sangat panas. Illa ma'an harran. Air yang sangat panas. Ghassaqa nanah. Ya, perasaan penduduk neraka. Jadi diulang-ulangi ya, diulang-ulangi. Antum baca-baca resapi, pahami maknanya, ulang-ulangi maknanya.
Yang mana ditutup fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Suruh rasa. Disuruh rasakan. Ini rasakan apa yang kalian telah kerjakan. Ya, balasan dari amalan kalian. Dan ini sebuah kepastian. Karena Al-Quran la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan. Yang ada adalah ilmu, keyakinan yang pasti. Ya. Apapun berita-berita seperti ini, berita yang akan terjadi, ya ini pasti terjadinya. Ya kan belum lah? Ya nanti, ya akhirat nanti. Taib. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berpindah menyebutkan tentang keadaan orang-orang bertakwa, balasan bagi mereka, ya, balasan bagi mereka. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Taib. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ya Rahman. Kasrah. Dari Rabbik jazaa'an min rabbik. Ya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. La yamlikuna minhu khitaba. Ini kembali lagi menyebutkan tentang hari akhirat. Ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. Ar-Ruh, siapa sini Ar-Ruh? Jibril. Ya, diingat itu ya. Diingat itu, Jibril. Wal malaikatu dan para malaikat seluruhnya saffan, mereka bersaf-saf, berbaris. Ya, semuanya itu tidak ada yang berbicara. Semuanya diam. Tidak ada yang berbicara kecuali ya siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Itu pun waqala shawaba. Itu pun mereka berucap dengan ucapan yang hak, yang benar. Ini menguatkan makna Maliki Yaumiddin yang sudah kita lalui di surah Al-Fatihah. Bahwasanya betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala dialah penguasa hari pembalasan. Yang padahal Allah menguasai semua hari. Dikhususkan hari karena betul-betul nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana semua raja, rakyat sama kedudukannya, orang merdeka, budak sama kedudukannya, laki-laki pun semua. Ya. Yang bicara saja la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Itu pun waqala shawaba. Inilah Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari itu nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang hak. Ya, yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Alladzi la raiba fi wuqu'ihi. Jadi hari al-haq ya, maksudnya hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya, pasti terjadi. Dan miqata ya. Dan sudah ditetapkan waktunya. Tapi ingat, tidak ada yang tahu ya kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Walaupun ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda kecil dan ini sudah banyak. Ya, sudah banyak tanda-tanda kecil. Ya. Dan nanti akan ada tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya. Adapun pastinya kapannya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi antum mungkin pernah dapat ya berita dulu tahun 99 ya, ada yang mengaku nanti kiamat, hari kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ya, jam 9 menit 9 detik 9. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya masih SD itu waktu. Kemudian besar-besar kita tamat SMA muncul lagi 2012. Sekarang 2022 aman. Belum ada. Dan ini sebenarnya kalau ada kaum muslimin yang percaya yang seperti itu, bukti bahwasanya jauhnya mereka dari ilmu agama. Betul hari kiamat sudah ditetapkan waktunya, tapi tidak ada yang tahu. Ya, itu pun ada tanda-tandanya. Ya, itu pun ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda besar itu menunjukkan bahwasanya dekatnya terjadinya
hari kiamat. Ya. Taib. Dan ini jelas bantahan telah kepada orang-orang kafir yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Ini nanti An-Nazi'at diulang lagi. Ya. Diulang lagi tentang akidah mereka, keyakinan mereka bahwasanya mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Jangan anggap sepele. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kita ini hanya hidup, ya hidup, mati, meninggal, selesai. Ya. Amin. Seakan-akan kematian akhir dari segalanya. Padahal itu awal perjalanan kita menuju akhir. Coba bayangkan. Ya. Inna anzarnakum adaban qariba. Sungguhnya kami memperingatkan kalian dari adab yang sangat dekat. Sa'di rahimahullah, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang akan datang itu disebut dekat. Semua yang akan datang itu disebut qarib, dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Luar biasa ini makna dari surah An-Naba ini. Kalau kita tadabburi betul-betul punya pengaruh yang sangat kuat kepada jiwa kita. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari seorang itu akan melihat semua yang dia lakukan. Ya. Jadi tidak ada istilah hapus-hapus memori, tidak ada. Dihapus, di-delete, ya. Hilang, tidak. Kita lupa saja kita lupa saja di dunia bilang kita pernah melakukan ini, di akhirat muncul semua. Lihat semua. Mengerikannya itu hari hisab, yaumul fasl, yaumul jaza, yaumul din. Taib. Sampai-sampai orang-orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berandai-andai seperti menjadi seperti tanah saja sehingga dia bangkitkan, tidak dihisap. Tidak ada perhitungan. Ya, tanah benda mati, tidak ada hisapnya, tidak dibangkitkan. Taib. Dan jangan lupa yang kemarin tentang sifat orang-orang bertakwa dan balasan mereka, ini memotivasi kita. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kadzaba. Diulang-ulang makna ini. Bahkan disebutkan ada balasan berupa apa? Lahum zaujat. Ya. Untuk mereka istri-istri, bidadari. Ya, bidadari. Yang sampai pada puncak kesempurnaan fisik dan akhlak. Ya, azwajun mutahharah, di ayat yang lain sebutkan istri-istri yang disucikan, suci, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Ya. Tidak ada penyakitnya. Tidak ada sedikit pun, tidak ada. Akhlaknya apalagi jangan tanya. Betul-betul menyejukkan pandangan. Menyejukkan pandang. Itu semua balasan bagi orang-orang bertakwa yang menahan ya dirinya dari perkara-perkara yang haram. Itu balasannya nanti di akhirat. Jadi harus yakin hal tersebut. Ya. Dan ini bukan sembarangan ya. Untuk melihat ya di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala merinci sifat-sifat istri-istri penduduk surga, bidadari dirinci sifat-sifat, termasuk ini sifat wa kawa'iba atraba dirinci. Ya, supaya kita betul-betul ya berusaha ya untuk mengejar hari akhir, mengejar surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan, dan jangan tertipu dengan dunia. Apalagi ya anak-anak muda seperti kalian. Banyak godaan dari sisi perempuan. Ingat saja ini ayat. Bahwasanya kalau saya terjatuh dalam ya dosa dan maksiat berkaitan dengan perempuan, bisa jadi saya tidak dapat wa kawa'iba atraba. Mau mana? Pilih. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu. Pilih. Kita yang memilih. Kita mau sesuatu yang segera, yang sekarang di dunia, yang dengannya di akhirat kita celaka sengsara dalam neraka,
Atau sebaliknya kita bersabar sampai Allah halalkan hal tersebut untuk kita dari istri, ya, dan seterusnya. Kemudian kita bersabar sampai kita mendapatkan wakawaibah taraba. Itu sifat. Ya, dan itu untuk orang-orang al-muttaqin, orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Rabb mereka. Yang karena takut tersebut mereka melakukan dua, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mimpi dapat bidadari, dapat ini, ya malas beramal. Ya, apa yang mau kita andalkan dari amalan, tidak. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam syairnya, bahwasanya lamar bidadari tersebut kepada Ar-Rahman dengan apa? Amalan saleh. Seakan-akan seperti itu. Kita mau dapat bidadari, ada maharnya. Lamar dengan amalan saleh. Kita mungkin mempanai setengah mati cari, ya jangan bersedih, sabar. Jaga iffah, jaga kehormatan kita, jaga pandangan kita, kemaluan kita. Allah Subhanahu wa taala akan balas hal tersebut dengan sebaik-baik balasan. Itu dalam surga. Ya. Bisa dipahami? Apalagi kita ini anak-anak muda yang ya muda belia, yang sangat muda ini, godaan kadang apalagi ada HP, ada Android, itu tidak dipungkiri. Tapi kalau kita ingat ayat-ayat seperti ini banyak, bukan hanya ini, banyak sekali ya penyebutan tentang surga, khususnya tentang bidadari, rincian sifat-sifatnya. Antum baca surah Ar-Rahman, baca surah yang lainnya. Taib. Dan mereka punya sifat-sifat global seperti itu, azwajun mutahhar, disucikan. Itu saja sudah luar biasa. Apalagi dirinci. Itu merupakan hiburan untuk kita. Bahwasanya ada janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Sabar saja. Sabar saja. Baik. Kemudian kita masuk surah An-Nazi'at, yang baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Demi para malaikat, saya sebutkan sifatnya, yang mencabut dengan
keras dalam. Ya, itu mencabut roh orang-orang kafir. Jadi waw situ waw lil qasam. Sumpah. Wan nasyitati nashta, dan para malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Itu mencabut roh-roh orang-orang beriman. Wassabihati sabaha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Disebutkan nanti naik dan turun, nuzul, su'ud. Fassabiqati sabaqa, demi malaikat yang bersegera cepat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengatur urusan-urusan dari pengaturan alam semesta ini. Yauma tarjufur rajifah, itu hari tiupan pertama menggoncang. Ar-rajifah, tarjuf, ya, menggoncang alam. Tiupan pertama menggoncang alam semesta. Dan juga hari kebangkitan. Dan setelah itu meninggal, mati semua manusia. Kemudian disusul tatba'uhar radifah, disusul tiupan kedua yang dengannya mereka bangkit. Tiupan pertama goncang, mati. Kemudian tiupan kedua mereka bangkit semuanya. Bukan yang mati barusan saja, tapi yang dahulu sampai akhir, dari awal sampai akhir, hidup semua dibangkitkan. Qulubu yawma idzi wajifah. Terus sebelumnya kita sampai di situ dulu, ayat 1 sampai 7. Kita baca di tafsir. Aqsamallahu ta'ala bil malaikah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Berbeda kita manusia, tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama dan sifat Allah. Dan disebutkan nanti di bawah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Menunjukkan agungnya, luar biasanya yang digunakan bersumpah tersebut. Ya, wattini wazzaituni wa turi sinin wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya dari sumpah-sumpah. Itu yang bersumpah Allah. Saya sebutkan aqsamallahu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil malaikati. Ini sifat para malaikat. Jadi wan nazi'ati gharqa, sifatnya apa? Allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an syadidan. Itu malaikat yang mencabut ruh-ruh orang-orang kafir dengan cabutan yang keras, dalam. Bisa? Keras, dalam. Menyakitkan. Jadi dicabut saja rohnya itu luar biasa sakitnya. Sangat menyakitkan bagi orang-orang kafir. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Dan para malaikat wal malaikati
Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat allati yang taqbidu arwahal mu'minina binasyatin wa rifqin, yang mencabut roh-roh orang-orang beriman dengan lembut, dengan lembut. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang-orang kafir itu dicabut nyawanya seperti besi yang sudah bertautan dengan kain, begitu kain basah dicabut keras. Ya. Kalau orang-orang beriman, itu rohnya keluar seperti keluarnya air dari mulut cerek. Ya. Antum tumpah air pakai cerek, ya. Keluar. Ya. Walaupun tetap disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya sakaratul maut itu memiliki rasa sakit. Memiliki rasa sakit. Tapi ketika disifatkan dicabutnya roh, nah seperti ini. Rohnya orang-orang kafir dicabut dengan sangat keras, dihentak. Dalam, adapun orang-orang beriman dengan halus. Disebutkan dalam riwayat rinciannya seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal malaikatil lati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha. Dan demi para malaikat yang tasbahu, ya, yang cepat dalam turunnya dari langit dan naiknya, naik turun bolak-balik. Ini semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengerjakan sesuatu itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nuzul turun, su'ud naik. Ya, naik turun. Dengan cepat. Fal malaikatil lati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah fas-sabiqati sabaqa. Demi para malaikat yang bersegera, tusari'u cepat, ila kepada tanfidhi melaksanakan amrillah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar melaksanakan tapi cepat. Ya. Mereka berlomba-lomba cepat dalam bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra. Fal malaikatil munaffidhati amra rabbiha fima ukila ilaiha tadbiruhu min syu'unil kaun. Dan demi para malaikat yang al-munaffidhat, yang melaksanakan amra rabbiha, perintah dari Rabbnya, fima pada perkara-perkara ukila ilaiha tadbiruh, yang diserahkan kepada mereka, diwakilkan kepada mereka pengaturannya. Allah tugaskan mereka mengatur ini, malaikat mengatur hujan dan seterusnya, mengatur ini. Tapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, mereka melakukan tadbir tersebut itu karena ukila, diwakilkan, diserahkan kepada mereka hal tersebut, min syu'unil qaun, dari urusan-urusan alam semesta ini, perkara-perkara. Dan banyak disebutkan kan dalam hadis Nabi SAW, ada malaikat gunung, malaikat ini, macam-macam. Ya, suruh urus ini. Taib. Ada tugasnya. Mereka itu melaksanakan al-munaffidhat. Ya, fal mudabbirati amra. Melaksanakan tugas mereka berupa tadbir. Ya, pengaturan. Kemudian ditambah sini, perhatikan. Tentang perkara akidah. La yajuzu wa la yajuzu lil makhluqi, tidak boleh bagi siapapun, ya, kita makhluk, ay yuqsima
bi ghairi khaliqihi, untuk bersumpah dengan selain penciptanya, maksudnya dengan selain nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah fa'alun lima yurid. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang diinginkan. Bersumpah dengan ini dengan itu. Ya. Itu hak Allah. Adapun kita makhluk tidak boleh. Fa in fa'ala faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, dia sudah maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Jadi ini yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala, sumpahnya ini. Yang disumpahi apa? La tub'atsunnal khalaiqu, betul-betul makhluk seluruhnya akan dibangkitkan, wa tuhasabu, dan akan dihisab, dihitung. Jadi ada al-muqsim, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, ada al-muqsam bihi, ya, ada yang digunakan bersumpah, ada muqsam alaih, yaitu perkara yang disumpahi, ya, dan ada qasam, sumpah itu sendiri, ya, itu wow, ya. Jadi ada 4. Jadi ada sumpahnya, ya, taib. Contoh kecil misalnya yang wal asr, ya, demi, masa ada wawnya, sumpahnya. Ada al-muqsim yang bersumpah, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-muqsam bihi, yang digunakan bersumpah, wal asri, al-asr digunakan bersumpah. Kemudian al-muqsam alaih, kemudian yang disumpahi, ya, Allah bersumpah untuk apa? Menegaskan apa? Innal insana lafi khusr. Nah, ini juga seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebutkan para malaikatnya, sifat-sifat malaikatnya, ya, di 5 ayat. Itu yang disumpahi, la tub'atsunnal khalaiqu wa tuhasabu. Betul-betul makhluk itu akan dibangkitkan dan akan dihisab. Inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Disebutkan dalam surah An-Naba, alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka ragu, mereka mendustakan. Bisa. Allah bersumpah sampai 5 kali di sini, menegaskan pastinya akan hari berbangkit. Pastinya akan hisab. Yauma tadtaribul ardu, hari di mana bumi itu tadtarib, bergoncang. Bukan gempa Palu, bukan. Lebih jauh, tidak ada apa-apanya itu gempa Palu. Ya, karena teman-teman yang kemarin, ya, ada di Palu, betul-betul merasakan goncangan yang sangat dahsyat. Biar berdiri tidak bisa. Ya, biar berdiri tidak bisa. Tak lempar. Ini bukan hanya Palu, semua. Satu bumi. Al-ardu, semuanya. Tadtaribu, goncang. Bin nafkhatil ula, dengan tiupan pertama. Yauma tarjufur rajifah. Ya. Tiupan pertama, tiupan apa? Nafkhatil imatati. Tiupan yang dengannya bumi bergoncang, terjadi hari kiamat dan semua makhluk mati seluruhnya, dari awal sampai akhir. Yang hidup ketika itu mati semua. Tatba'uha ar-radifah. Disusul dengan tiupan kedua, tatba'uha nafkhatun ukhra. Disusul dengan tiupan yang lainnya. Untuk apa itu? Lil ihya'i, untuk, ya, menghidupkan. Jadi tiupan kedua, ya, dihidupkan, dibangkitkan semua yang mati. Nah, tadi pertama yang masih hidup ketika itu mati semua. Dan tiupan kedua dibangkitkan semuanya.
Ya, huru-hara hari kiamat, mengerikan. Bahkan kita manusia akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan, uratan, gurlan. Hufatan tidak beralas kaki, uratan telanjang, gurlan belum dikhitan. Ya. Baik. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati-hati ketika itu wajifah, takut, goncang. Absaruha khasyi'ah. Pandangan-pandangan mata-mata ketika itu tertunduk, khasyi'ah. Baca tafsirnya. Qulubul kuffari. Hati-hati orang-orang kafir. Yauma idzin ketika itu mudtaribatun. Betul-betul goncang. Ya, takut. Min syiddatil khauf. Ya, goncang karena besarnya, dahsyatnya rasa takut. Ya. Karena mereka betul-betul sadar, celaka kita ini, habis kita, binasa. Apa yang dahulu mereka ingkari, ya, mereka dusta, seakan terjadi. Persis apa yang dengan apa yang diberitakan dalam Al-Quran. Betul-betul persis sama. Mereka lihat dengan mata kepala, betul-betul nyata, sudah takut. Ya, dengan takut yang sangat, sampai-sampai bergetar hati mereka. Ya. Absaru ashabiha dhalilatun min hauli ma tara. Dan mata-mata, pandangan-pandangan orang-orang kafir itu dhalilah, tertunduk. Ya. Min karena hauli, ya, huru-hara, kengerian, matar, apa yang dia lihat. Bukan pakai hak, ya, pakai hak, haul. Ya, kengerian, huru-hara, ya, apa yang dia lihat. Dan mereka sudah paham, sudah sadar, sudah. Pasti kita binasain. Ya. Mereka sudah paham hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka. Ya, ini ketika di dunia. Ya, ini kan ceritanya mereka sudah lihat, ya. Jadi qulubu yawma idzi wajifah itu sudah hari kiamat. Absarha khasyi'ah. Ini di dunia, bagaimana kondisi mereka? Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir musyrikin itu mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan seperti sedia kala? Maksudnya akan dibangkitkan. Bukan sekadar bertanya, ini bertanya pengingkaran. Betul. Mereka tidak yakini hal tersebut. Aidza kunna 'idhaman nakhira, atau bahkan apakah kita akan dikembalikan walaupun kita sudah 'idham, sudah jadi tulang belulang, nakhira yang kering. Ya. Taib. Ya, mereka ingkari. Ini ucapan mereka di dunia, tulang belulang yang sudah hancur. Taib. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu, kalau memang seperti itu katanya, berarti itu adalah karratun khasirah, pengembalian yang merugi. Ya. Taib. Kita baca tafsirnya. Yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'tsi. Jadi waw jamaah yaquluna itu ucapan apa? Ucapannya orang-orang yang mengingkari akan hari berbangkit. Itu siapa? Orang-orang kafir, orang musyrikin. Yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'tsi. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan berkata, anuraddu ba'da mautina ila ma kunna alaihi ahya'an fil ard. Apakah kita ini akan dikembalikan setelah matinya kita kepada apa yang kita dahulu berada di atasnya? Maksudnya dikembalikan seperti sedia kala, ahya'an dalam keadaan hidup, fil ard. Ya.
Jadi inna lamarruduna fil hafir, ini tafsir. Aidza kunna 'idhaman nakhirah anuraddu wa qad sirna 'idhaman baliyatan. Apakah kita akan dikembalikan dalam keadaan kita sirna sara yasiru, kita telah menjadi idhaman, tulang-tulang yang kering, hancur. Ini mereka bertanya tapi mengingkari. Qalu raja'atuna tilka satakunu idzan khaibatan kadhibah. Ya, kalau begitu ya kembalinya kita seperti itu, dihidupkan kembali, itu adalah ya pengembalian yang khaibah, yang merugi. Ya, kadhibah. Sini mereka mendustakan. Kemudian kata Allah, padahal fa innama hiya zajaratu wahidah. Ya, padahal itu hanya dengan apa? Satu kali tiupan. Ya, satu kali tiupan. Yang mereka ingkari itu, ya. Apakah kami akan dikembalikan seperti sedia kala? Ya, apakah kami tetap dikembalikan dalam keadaan kita sudah jadi tulang belulang? Ya. Itu cuma satu kali tiupan. Ya enggak tadi sudah disebutkan ya. Yauma tarjufur rajifah. Tiupan pertama mati semua. Yang hidup ketika mati. Tatba'uhar radifah. Satu kali tiup bangkit semua, dibangkitkan semua. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari ditiup sangkakala, kemudian kalian datang. Fa ini adanya jarak, adanya urutan kejadian. Jadi yauma yunfakhu fis-sur, ditiup dulu sangkakala, fatatuna afwaja. Kemudian setelah itu tanpa ada jarak, bila mula. Urutannya ditiup dulu sangkakala, kamu langsung bukan sekedar bangkit di sini, datang dalam keadaan afwajan, berombongan. Ya, kullu ummatin ma'a imamihim. Coba lihat. Satu kali, ini mereka ingkari satu kali tiupan saja, semua sudah. Naudzubillah, betul-betul kekafiran, pendustaan, takdzib. Fa idahum bisahirah. Satu kali tiupan saja, ya, tiba-tiba mereka sudah ada semua, bangkit semua. Ya, bangkit semua, hidup kembali di atas muka bumi. Ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Enteng sekali, kecil sekali. Ya. Taib. Padahal banyak kejadian, ya. Ya, jangankan di hari akhirat, di dunia saja Allah hidupkan yang mati. Sebelumnya mati, Allah kasih hidup. Ya. Ini diantara mukjizatnya Nabi Isa. Tapi apa? Biidni, dengan izin Allah. Coba bayangkan. Ya, Nabi Ibrahim disuruh tangkap burung, cincang-cincang letakkan, ya dicampur diletakkan di bukit-bukit, suruh panggil langsung datang. Ya. Bisa. Kisah Al-Baqarah. Ya, sapi betina yang disuruh tangkap, disuruh cari. Ya. Karena adanya kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Suruh cari sapi betina, kemudian dipukulkan. Ya, bagian tubuh dari sapi betina tersebut, bukan ekornya ya. Ya, penyebutan ekor itu ya, tidak kuat. Ya. Bagian tubuhnya dipukulkan ke orang mati tersebut, bangkit orang matinya. Ya, kemudian dia kasih tahu, ini yang bunuh saya. Coba. Itu di dunia saja, apalagi di akhirat. Satu kali tiup. Ya, satu kali tiupan. Perhatikan. Fa innama hiya nafkhatun wahidah. Fa innama hiya zajaratu wahidah, ya zajarah nafkhah. Itu kebangkitan itu hanya satu kali tiupan. Ya. Bukan berarti satu kali tiupan saja, ada tiupan sebelumnya ya. Ya, yauma tarjufur rajifah, tiupan pertama, tatba'uha ar-radifah, tiupan kedua. Tiupan pertama mati semua, tiupan kedua bangkit semua. Ini
Bangkit yang mereka ingkari ini, kebangkitan yang mereka ingkari ini hanya satu kali tiup. Ya, yang mereka ingkari kan kebangkitan. Ya, satu kali tiup. Nafkhatu wahidah, zajaratu wahidah. Fa idahum ahya'un. Tiba-tiba mereka sudah hidup. Ala wajhil ard ba'da an kanu fi batniha. Padahal sebelumnya mereka berada di mana? Di perut bumi. Dikubur di mana dikubur? Dalam dalam bumi. Ya. Hanya dengan satu kali tiupan sangkakala mereka sudah ada di atas. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maliki yaumiddin. Bisa dipahami? Jadi Allah subhanahu ucapan mereka dibantah satu kali. Fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum bisahir. Mereka kan di 3 ayat ini mereka ingkari kan? Yaquluna a inna lamarruduna fil hafira idza kunna 'idhaman nakhira qalu tilka idzan karratun khasira. Langsung itu satu kali ji. Yang kalian ingkari itu satu kali tiupan saja. Itu pun langsung fa idahum bisahir. Mereka langsung ada dalam keadaan hidup di atas muka bumi, ala wajhil ard, ahya, dalam keadaan hidup. Ya, yang mana sebelumnya mereka fi batniha, dalam tanah, dalam bumi, perut bumi. Baik. Ya, sampai di sini ya. Jadi pahami ini, coba. Ini yang kita isyaratkan kemarin bahwasanya ini akan terus terulang apalagi di juz-juz akhir seperti ini. Tentang hari kebangkitan yang mereka dustakan oleh orang kafir musyrikun, ya. Khususnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka ingkari. Masa mau kita sudah jadi tulang belulang, ya hancur. Kita mau hidup lagi dan seterusnya. Naudzubillah. Ya. Tayyib. Ini apa sangkaannya orang-orang kafir. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ya ringannya hal tersebut, bukan perkara yang sulit. Ya, bukan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain disebutkan dahulu bahkan kita tidak ada. Ya. Ya. Siapa namanya? Rahmat dulu sebelum lahir tak ada rahmat. Ya. Kemudian Allah ya ciptakan dalam rahim lahir, kasih nama rahmat. Ya. Yang sebelumnya tidak ada saja Allah bisa adakan. Yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada. Apalagi memang sudah ada, cuma mati. Ya. Sudah ada rahmat besar ini dewasa meninggal, mati, dikubur. Ini lebih gampang lagi. Ya, lebih mudah lagi. Bahkan yang lebih besar daripada kita, bumi yang mati, yang tandus, yang kering, kuning. Allah turunkan air hujan. Hidup, hijau. Kita kecil. Bisa dipahami? Bahkan bumi nanti akan diganti dengan bumi yang lainnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ganti. Ya semua datar nanti ini kan masih ya ada pegunungan, bukit ya. Ini datar nanti. Akan rata datar. Ya. Ada datar. Baik. Cukup dulu sekian. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.